Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Perseteruan Abu Nawas dan menteri yang tolol. Dikisahkan, salah satu menteri istana akan membuat kebijakan yang baru, di mana kebijakan tersebut mewajibkan seluruh pedagang untuk menyetor 3% dari hasil keuntungannya. Kabar itu pun menyebar ke seantero kota Baghdad. Hampir semua pedagang mengeluh dengan kebijakan yang dianggap sangat membebani. Mereka telah mencoba memprotesnya, namun menteri istana seakan tidak menghiraukannya. Hingga pada suatu hari, sang menteri memasuki pasar-pasar dan mengumumkan kepada para pedagang tentang kebijakan yang akan diterapkan. Bagi siapa saja yang berani menentang, izin usahanya akan dicabut dan tidak diperbolehkan berjualan. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan Abu Nawas guna menyadarkan menteri tersebut. Ia pun pergi ke pasar untuk menjual keledainya. Sesampainya di sana, di depan orang-orang Abu Nawas berteriak, "Silakan beli keledai saya, harganya cuma 10 dinar." Meskipun harganya terbilang murah, belum ada orang yang berminat. Kemudian Abu Nawas kembali berteriak, "Ayo beli keledai saya, harganya cuma 20 dinar." Tentu saja dengan menaikkan harga, tak ada orang yang mau membelinya. Tapi anehnya, Abu Nawas kembali berteriak dengan menaikkan harganya menjadi 30 dinar. Sang menteri yang melihat cara Abu Nawas berjualan segera menghampirinya dan berkata, "Kamu ini tolol Abu Nawas, harga 10 dinar saja orang-orang masih enggan membelinya, apalagi kau naikkan menjadi 30 dinar. Dengan tatapan sinis, Abu Nawas menoleh ke arah sang menteri. "Mana yang lebih tolol, kamu atau aku? Kau lihat sendiri kan, untuk mencari untung sedikit saja dengan menjual harga 10 dinar susahnya bukan main. Apalagi mencari untung dengan menjual harga 30 dinar. Semua itu karena ekonomi pasar sedang lesu. Tapi kau malah membuat kebijakan baru dengan mewajibkan menyetor 3% dari hasil keuntungan berdagang. Kau pikir kebutuhan rumah tangga hanya makan dan minum. Mereka juga harus menyekolahkan anak-anaknya, belum lagi mengangsur cicilan hutang-hutangnya dan menanggung kebutuhan-kebutuhan lain. Jelas Abu Nawas." Jawaban Abu Nawas ini sontak membuat sang menteri terkejut. Wajahnya mendadak pucat karena menahan rasa malu. Ia pun akhirnya memilih untuk meninggalkan pasar. Apakah setelah mendengar protes Abu Nawas, sang menteri akan membatalkan kebijakannya? Kita tunggu kabar selanjutnya. Abu Nawas berburu kelinci malah dikerjai Abu Jahil. Akhir-akhir ini Abu Nawas memiliki hobi yang baru, yaitu menghabiskan waktunya berburu hewan di hutan. Tapi bukan kijang atau rusa yang menjadi targetnya, melainkan hewan-hewan kecil, seperti kelinci. Meski demikian, ia tak pernah sekalipun berhasil mendapatkan hewan buruannya. Hal inilah yang membuat orang-orang kerap kali menertawakan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, Abu Jahil bersama 3 kawannya berencana mengerjai Abu Nawas. Di depan kawan-kawannya, Abu Jahil berkata, "Nanti kalau Abu Nawas berangkat berburu, kita ikuti dia dari belakang secara diam-diam. Ketika dia sedang membidik kelinci buruannya, kita bikin supaya kelincinya berlari." Mereka pun setuju dengan rencana tersebut. Pada keesokan harinya, saat Abu Nawas berangkat berburu, diam-diam Abu Jahil bersama 3 kawannya menguntitnya dari belakang.
Setibanya di hutan, setiap kali Abu Nawas menemukan kelinci buruannya, Abu Jahil dan kawan-kawannya melakukan pergerakan yang membuat kelinci target buruannya berlari. Dan setiap kali hal itu terjadi, Abu Jahil tertawa cekikikan. Ini pasti akan seru bila diceritakan. Orang-orang pasti akan menertawakan dia, kata Abu Jahil sambil tertawa. Sementara Abu Nawas yang menyadari keberadaan Abu Jahil dan kawan-kawannya sama sekali tak menghiraukan kehadiran mereka. Ia tetap melanjutkan perburuannya. Hingga akhirnya tanpa sepengetahuan Abu Jahil, ia berhasil melesatkan anak panahnya tepat mengenai binatang kelinci buruannya. Namun meski sudah tertusuk anak panah, si kelinci masih bisa berusaha kabur. Abu Nawas pun segera berlari mengejarnya. Melihat tingkah Abu Nawas ini, Abu Jahil dan kawan-kawannya tertawa mengejek. Cara berburu model apa lagi itu? Kenapa kau berlari mengejarnya? Biasanya kau menggunakan panah, ledek Abu Jahil sambil tertawa. Aku tidak sedang berburu, kelinci itu mengambil barang punyaku, balas Abu Nawas. Abu Jahil dan kawan-kawannya terkejut mendengarnya. Dia mengambil barang apa darimu? Tanya Abu Jahil. Aku tak bisa menjelaskannya sekarang, nanti keburu kelincinya menghilang. Kalau kalian mau membantuku, barang tersebut nanti buat kalian, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Jahil berbisik kepada kawan-kawannya, pasti yang diambil barang berharga, buktinya dia sampai meninggalkan busur panahnya hanya untuk mengejar kelinci tersebut. Akhirnya mereka bersepakat membantu Abu Nawas. Setelah kelinci itu tertangkap, Abu Jahil tak melihat si kelinci membawa apapun, hanya anak panah kecil yang menancap di tubuhnya. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Mana barangmu yang diambil?" Sambil menarik anak panah yang menancap di tubuh kelinci, Abu Nawas membalas, "Ini dia barangku, silakan kalian ambil," kata Abu Nawas dan menyerahkan anak panah tersebut. Tentu saja Abu Jahil dan kawan-kawannya menjadi dongkol. "Kurang ajar, kita telah dikerjai Abu Nawas," gerutu Abu Jahil. Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, justru mereka yang balik dikerjai. Dan rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas dengan menceritakan kepada orang-orang tentang kejadian selama dalam berburu tak jadi ia lakukan. Sebab kalau ia sampai menceritakan, justru ia sendiri yang akan ditertawakan. Adapun Abu Nawas, berkat kehadiran Abu Jahil dan kawan-kawannya, ia berhasil mendapatkan hewan buruannya. Kisah selanjutnya diceritakan, ada seorang malaikat diberi kemuliaan oleh Allah. Ia menempati singgasana di atas langit yang dilayani oleh 70.000 malaikat. Dari setiap hembusan nafasnya, Allah menciptakan darinya seorang malaikat. Suatu ketika, saat Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj, beliau melintasi langit bersama malaikat Jibril untuk mendapatkan perintah sholat. Saat Rasulullah sampai di langit, 7.000 malaikat berdiri dan menyambut kedatangannya. Namun tidak dengan malaikat yang satu ini. Ia tetap duduk di singgasananya tanpa memberi penghormatan sama sekali. Hal ini membuat Allah marah dan menghukumnya dengan cara mematahkan kedua sayapnya. Bukan hanya itu, Allah lalu membuangnya di sebuah gunung yang tinggi, yaitu gunung yang bernama Gunung Qaf. Malaikat tersebut kemudian hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Hingga akhirnya melintaslah malaikat Jibril melewati Gunung Qaf. Melihat kedatangan malaikat Jibril, malaikat tersebut segera memanggilnya dan meminta pertolongan.
"Wahai Jibril, adakah engkau mau menolongku?" tanya malaikat yang malang itu. "Apa kesalahanmu?" tanya malaikat Jibril. "Pada suatu malam saat Isra Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad kekasih Allah. Namun aku tetap duduk di atas singgasana. Aku tidak berdiri menyambutnya. Lalu Allah menghukumku dengan hukuman ini, serta menempatkanku di sini seperti yang engkau lihat," jawab malaikat tersebut. Mendengar hal itu, kemudian malaikat Jibril mencoba memberikan pertolongan. Ia kemudian menghadap Allah dan merendahkan diri sambil memohon. Lalu Allah berfirman, "Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca solawat atas kekasihku Muhammad." Perintah Allah tersebut langsung dilaksanakan oleh malaikat Jibril. Ia segera terbang menuju Gunung Qaf untuk menemui malaikat yang malang itu. Lantas disampaikanlah oleh Jibril agar malaikat tersebut supaya membaca solawat kepada Rasulullah. Setelah malaikat itu mengucapkan solawat, Allah pun kemudian memberikan ampunan. Usai mendapatkan ampunan Allah, dalam sekejap tumbuhlah kembali sayapnya dan kemudian Allah mengembalikan ke singgasananya. Kisah ini tertulis dalam kitab Mukashafatul Qulub karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk datang menghadapnya. "Wahai Abu Nawas, tadi malam aku mimpi bertemu kakek tua. Dia mengatakan kalau di dalam istana ini ada harta karunnya, dan kata dia hanya kamu yang bisa menunjukkan di mana keberadaan harta karun tersebut," kata Baginda Raja. "Menurutku itu hanya bunga tidur saja, Paduka. Jangan terlalu percaya hal begituan," tutur Abu Nawas. "Tapi aku yakin kalau mimpiku ini bukan sembarang mimpi. Ini seperti sebuah petunjuk, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Terus maunya Paduka bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin kamu secepatnya menunjukkan di mana keberadaan harta karun tersebut. Kalau sampai tidak ketemu, kamu akan saya hukum seberat-beratnya," ancam Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung terkejut. Dalam hati ia berkata, "Masa hanya gara-gara mimpi aku akan mendapat hukuman? Pasti ini hanya akal-akalan Paduka Raja saja. Ia ingin menjebak diriku." "Hei Abu Nawas, kenapa malah bengong? Ayo laksanakan tugasmu," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, beri saya waktu 3 hari. Saya ingin menemui kakek tersebut," ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja kaget. Ia khawatir kalau Abu Nawas akan mengetahui tentang kebohongan mimpinya. "Untuk apa kau menemui kakek tua itu?" tanya Baginda Raja was-was. "Waktu itu saya lupa menanyakan di mana letak harta karun tersebut," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja menyetujuinya, Abu Nawas pun lalu dipersilahkan pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya agar bisa lolos dari hukuman. Di saat ia sedang kebingungan, sang istri datang menghampiri. "Tolong buatin aku minuman teh," pinta Abu Nawas. "Wahai suamiku, kita harus hemat air. Sekarang sedang musim kemarau. Sumur-sumur tetangga sudah pada tidak mengeluarkan air. Beruntunglah kita sumurnya masih ada air meskipun hanya sedikit," kata sang istri memberitahu. Rupanya berkat penjelasan sang istri, Abu Nawas menemukan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapinya. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas segera berangkat ke istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukannya?"
Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, tadi malam kakek tersebut mendatangiku lewat mimpi dan dia menunjukkan di mana harta karun itu berada. Jawab Abu Nawas. Betulkah? Tunjukkan padaku di mana harta karunnya, kata Baginda Raja tidak sabar. Kemudian Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendatangi sumur yang ada di dalam istana. Itu harta karunnya Paduka, teriak Abu Nawas sambil menunjukkan air yang ada di dalamnya. Mana? Aku tidak melihatnya, yang ada hanya air, sahut Baginda Raja. Itu yang saya maksud Paduka, timpal Abu Nawas. Baginda Raja yang masih kebingungan lalu diberi penjelasan oleh Abu Nawas. Andaikan sumur di istana tidak mengeluarkan air, apakah Paduka mau menukarnya dengan emas agar sumurnya mengeluarkan air? Sementara di seluruh Baghdad tidak ada satupun sumur yang juga mengeluarkan air, tanya Abu Nawas. Jangankan emas Abu Nawas, separuh dari kerajaanku saja aku bersedia memberikannya, jawab Baginda Raja. Kalau begitu, bukankah air adalah harta karun yang sangat tak ternilai harganya, sampai-sampai Baginda Raja rela menukarnya dengan emas, bahkan menukarnya dengan separuh kerajaan Paduka, tutur Abu Nawas. Ucapanmu ada benarnya juga Abu Nawas. Baiklah, karena kau telah berhasil, aku akan menghadiahimu uang yang banyak, timpal Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas telah melakukan kesalahan serius. Kesalahan yang dilakukannya adalah ia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakkan khotbah yang sama. Dalam khotbahnya, Abu Nawas selalu menyebut para ahli ilmu, yaitu para ulama, sebagai orang yang bodoh. Tentu saja khotbah Abu Nawas ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatan Abu Nawas itu, para ulama tersebut bersepakat untuk mengadukannya kepada Baginda Raja. Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili. Maka diadakanlah pengadilan di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang persidangan tersebut sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata kalau para ahli ilmu adalah orang yang bodoh? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas singkat. Apa alasanmu berbuat demikian? Tanya Baginda Raja kembali. Sebelum saya menjawabnya, lebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena. Lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruang sidang ini, pinta Abu Nawas. Setelah masing-masing ulama mendapatkan kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata, Aku meminta kepada kalian semua para ahli ilmu untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan saya ajukan. Kata Abu Nawas melanjutkan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan roti? Mendengar pertanyaan remeh-temeh tersebut, salah satu dari mereka berkata, Apa maksud pertanyaanmu wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu. Abu Nawas membalas, silahkan dijawab saja, nanti Anda akan tahu. Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu kertas itu dikumpulkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban itu. Ulama pertama menjawab, roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua menjawab, roti adalah karunia dari Tuhan. Ulama ketiga menjawab, roti adalah terigu yang sudah dimasak. Ulama keempat menjawab, roti adalah makanan bergizi.
Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda-beda, tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan kepada semua ulama yang ada di ruang sidang, "Kalian semua adalah para ahli ilmu, tapi tak satu pun dari kalian yang mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, jika mereka tak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khotbahku benar atau salah? Inilah maksudku mengatakan kalau mereka ahli ilmu adalah orang yang bodoh. Dapatkah Baginda mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang mereka makan setiap hari, tetapi mereka bisa dengan mudahnya sepakat menilai kalau khutbahku adalah salah?" Kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. Ia pun lantas dibebaskan dari tuntutan. Abu Nawas jadi nabi palsu. Diceritakan, Baginda Raja telah mengangkat penasehat yang baru. Namun, dengan keberadaannya di istana, membuat Abu Nawas sulit sekali menemui Baginda Raja. Penasehat istana ini memang tidak suka dengan Abu Nawas, sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasehat tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasehat tersebut, dan kini ia meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali. "Kenapa dia melakukan itu padamu?" tanya Abu Nawas. "Dia itu adalah tetanggaku. Rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia membangun kembali rumahnya lebih megah, dia merampas tanah dan rumahku hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Katanya ini demi kepentingan kerajaan," kata tamu tersebut memberitahu. Sesaat Abu Nawas merasa bingung. Ia tidak tahu bagaimana caranya agar bisa mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemuinya saja sangatlah sulit. Itu dikarenakan ulah daripada penasehat istana. Setelah lama berpikir, Abu Nawas menemukan jalan keluarnya. "Sebaiknya kamu pulang saja. Aku akan ke istana untuk membantu permasalahanmu," kata Abu Nawas kepada temannya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan gerbang istana, sang penasehat segera mencegahnya masuk. Akan tetapi, timbul rasa penasaran kenapa Abu Nawas berpenampilan tidak seperti biasanya. "Mau apa kau kemari dan kenapa berpakaian seperti itu?" tanya penasehat istana. "Aku adalah orang suci yang ingin menemui paduka raja," jawab Abu Nawas. "Apa, orang suci? Maksudmu sekarang kau menjadi nabi?" balas penasehat istana. "Sudah, beritahu saja rajamu bahwa orang suci ingin menghadap," kata Abu Nawas. Tiba-tiba terlintas di benak penasehat istana akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. "Baiklah, Abu Nawas, kali ini kau boleh masuk," kata penasehat istana. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasehat langsung melancarkan rencana jahatnya. "Wahai paduka yang mulia, Abu Nawas telah mengaku sebagai nabi. Dia mengatakan bahwa dia orang suci.
lapor penasehat istana. Spontan Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Apa benar begitu, Abu Nawas? Kau jangan macam-macam. Aku bisa saja menjatuhimu hukuman mati karena berani mengaku sebagai nabi," bentak sang raja. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti aku adalah orang yang suci Paduka," balas Abu Nawas dengan berlagak seperti seorang nabi. Akan tetapi, Baginda Raja menangkap ada maksud lain yang telah direncanakan oleh Abu Nawas. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengannya. Sementara itu, penasehat istana segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi. Niatnya, ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. "Jadi benar kau seorang nabi? Kalau kau Nabi Ibrahim, pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu," kata penasehat istana. "Ah, itu terlalu mudah. Dan lagian, orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang yang seperti itu?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja bukan. Aku mengimani Allah sebagai Tuhanku," jawab penasehat istana. "Kalau begitu, janganlah berperilaku sepertinya," balas Abu Nawas. "Lalu kamu siapa? Kamu Nabi Musa? Coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah jadi ular," kata penasehat istana. "Nabi Musa melakukan itu kepada orang-orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir?" tanya Abu Nawas. "Tidak, aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah," jawab penasehat istana. "Kalau begitu, jangan memintaku melakukan hal itu," balas Abu Nawas. "Lalu, siapa sebenarnya kamu?" "Kamu Nabi Isa. Yang aku ketahui, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Bisa kau tunjukkan mukjizatmu itu?" kata penasehat istana. "Baik, akan aku buktikan kepadamu," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu sekarang mengaku sebagai Nabi Isa? Ayo, buktikan kepada kami mukjizatmu itu," perintah penasehat istana. "Tentu saja akan aku buktikan. Pertama-tama aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Kalau kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkanmu kembali," kata Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat penasehat istana ketakutan. Ia langsung berlari meninggalkan ruang istana. Melihat itu, Baginda Raja berusaha mencegah Abu Nawas. "Berhenti Abu Nawas, berhenti. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini? Kenapa pula kau mengaku sebagai seorang nabi?" tanya Baginda Raja. "Siapa bilang aku mengaku sebagai nabi, Paduka? Itu kan hanya anggapan penasehat istana. Saya hanya mengaku sebagai orang suci. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena sebelum saya ke sini, saya berwudu terlebih dahulu," jelas Abu Nawas. "Terus apa maksudmu melakukan hal ini?" tanya Baginda Raja kembali. "Bukankah beberapa minggu ini Paduka merasakan bahwa saya tidak pernah lagi ke istana? Itu dikarenakan ulah penasehat istana yang selalu mencegahku menemui Paduka. Dan dia juga telah berlaku dolim kepada tetangganya. Dia merampas tanah dan rumahnya demi untuk membuat rumahnya menjadi lebih luas dan megah," tutur Abu Nawas.
Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja segera memecat penasehatnya dan memasukkannya ke dalam penjara. Kisah Abu Abdillah Al-Qalanisi. Dikisahkan ada seorang sufi yang bernama Abu Abdillah Al-Qalanisi sedang melakukan pengembaraannya. Suatu hari dalam satu perjalanannya ke suatu daerah, Abu Abdillah Al-Qalanisi naik perahu bersama kawan-kawannya. Namun, naasnya perahu yang mereka tumpangi diterpa angin besar. Seluruh orang dalam perahu itu pun heboh dan khawatir. Agar diberikan keselamatan, mereka semua bernazar kepada Allah dengan nazar yang beraneka ragam. Ada yang bernazar apabila diberikan keselamatan, ia akan menyedekahkan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Ada pula yang bernazar akan menyedekahkan semua hewan ternaknya. Sedangkan saat itu Al-Qalanisi belum mengatakan dan menyebutkan nazarnya. Orang-orang yang ada di sana pun memintanya untuk segera bernazar. Namun Al-Qalanisi bingung mau bernazar apa. "Hai Al-Qalanisi, kami semua sudah bernazar kepada Allah. Manakala kelak Allah akan menyelamatkan kita. Sekarang tinggal kamu yang belum, maka segeralah bernazar," perintah mereka kepada Al-Qalanisi. "Tapi aku tidak memiliki harta sama sekali. Lalu aku harus bernazar pakai apa?" jawab Al-Qalanisi bingung. "Terserah kamu, yang penting kamu harus segera bernazar," desak mereka. Karena kebingungan, akhirnya Al-Qalanisi bernazar sekenanya. "Baiklah, aku akan bernazar. Bila aku selamat, aku tidak akan makan daging gajah," kata Al-Qalanisi. Mendengar nazar yang aneh itu, orang-orang pun menjadi heran. Mereka lalu berkata, "Nazar macam apa itu? Mana ada orang yang akan makan daging gajah?" ujar mereka. "Entahlah, saya juga tidak tahu, tapi begitulah yang terbesit di hatiku. Allah telah menuntunku untuk mengucapkannya," jawab Al-Qalanisi. "Ya sudah, yang penting kamu sudah bernazar," sahut mereka. Tidak lama kemudian, perahu yang mereka tumpangi terseret ombak dan terdampar di suatu pulau yang tak berpenghuni. Namun sayangnya, perahu tersebut terbelah menjadi dua, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mereka terpaksa menetap di pulau itu. Setelah beberapa hari mereka menetap di sana, rasa lapar mulai menghinggap. Mereka terpaksa makan seadanya, yaitu hanya makan buah-buahan dan dedaunan untuk menghilangkan rasa laparnya. Karena bekal makanan yang dibawa hilang bersama ombak yang menerpanya. Suatu ketika, saat mereka sedang duduk-duduk bersama, tiba-tiba di hadapan mereka lewat seekor anak gajah. Melihat itu, mereka sangat kegirangan. Tak perlu menunggu lama, si anak gajah pun segera diburu. Setelah anak gajah tertangkap, mereka segera menyembelihnya untuk dijadikan santapan. Tak lupa mereka juga menawari Al-Qalanisi. Akan tetapi ia menolaknya. "Bukankah kalian tahu bahwa nazarku tidak akan makan daging gajah?" kata Al-Qalanisi menjelaskan. Namun mereka tetap memaksanya. Mereka berdalih bahwa sekarang ini sedang dalam keadaan darurat, maka tak apa melanggar sumpah. Tapi bagi Al-Qalanisi, sumpah tetaplah sumpah, dan ia harus menjalankan sumpahnya. Al-Qalanisi tetap teguh dengan pendiriannya untuk tidak makan daging gajah. Setelah kenyang dengan santapan daging gajah itu, akhirnya mereka pun tertidur. Hanya Al-Qalanisi yang tidak dapat tidur karena menahan lapar. Di saat itulah
datang induk gajah yang mencari anaknya. Ia berjalan sambil mengendus mengikuti jejak langkah kaki anaknya, hingga akhirnya ia menemukan tulang belulang anaknya. Marahlah induk gajah ini. Ia pun kembali mengendus untuk mencari siapa pelakunya. Sang induk gajah mulai mendekati kawan-kawan Alkolanisi yang sedang tertidur lelap. Ia terus mengendus satu persatu dari mereka. Ketika sang gajah menemukan bau daging, ia pun menginjak orang itu dengan kakinya hingga orang itu meninggal dunia. Begitu seterusnya, ia endus dan jika bau daging anaknya, maka ia injak orang itu hingga mati. Mereka semua pun akhirnya meninggal dunia. Alkolanisi yang melihat hal itu menjadi ketakutan, apalagi saat induk gajah mulai mengendus dirinya. Ia hanya bisa pasrah dengan meminta perlindungan kepada Allah. Akhirnya pertolongan Allah pun datang. Sang gajah tidak mencium bau daging anaknya pada diri Alkolanisi, karena ia memang tidak ikut memakannya. Tiba-tiba gajah itu memberikan isyarat kepada Alkolanisi agar ia berkenan naik ke punggungnya. Awalnya Alkolanisi menolak, namun gajah itu pun terus menawarinya agar naik. Ia pun akhirnya naik juga. Gajah itu membawanya pergi dengan berlari yang sangat cepat. Hingga pada suatu malam, mereka berdua tiba di suatu tempat pemukiman penduduk. Sang gajah lalu berhenti dan menekuk kakinya. Ia memberi isyarat kepada Alkolanisi supaya turun. Kemudian sang gajah pun pergi entah kemana. Ketika pagi tiba, masyarakat mengerumuni Alkolanisi yang terlihat kebingungan. Mereka lalu membawanya ke hadapan raja. Lewat lidah penerjemah, Alkolanisi mengatakan kepada raja tentang apa saja yang ia alami bersama kawan-kawannya yang telah mati. "Apakah kamu tahu berapa jauh perjalanan yang kamu tempuh semalam itu?" tanya sang raja. "Saya tidak tahu, Tuan," jawab Alkolanisi. Sang raja pun kemudian mengatakan bahwa perjalanan yang ia tempuh itu sejauh perjalanan 8 hari. "Tapi gajah itu membawamu hanya dalam semalam," gumam sang raja. Alkolanisi kemudian dipersilahkan tinggal bersama mereka sampai ia kembali ke daerah asalnya. Demikianlah kisah ulama sufi yang selamat dari injakan gajah berkat menepati nazarnya. Kisah ini terdapat dalam kitab Hilyah al-Auliya Wattabaqat al-Ashifa, karya daripada Abu Naim Ahmad bin Abdillah al-Asfahani. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, dikisahkan Abu Nawas sering pergi ke suatu kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas selalu mampir ke warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu. Seperti biasa, ia terlebih dahulu mampir ke warung makan langganannya. "Kawan, saya pesan 1 porsi ayam dan 2 putih telur. Tapi bayarnya kalau dagangan saya terjual habis. Boleh tidak?" tanya Abu Nawas. "Oh, silakan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami. Tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika Abu Nawas selesai makan, ia pun lalu pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas mendatangi kembali warung makan langganannya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah dagangannya laris?" tanya pemilik warung. "Alhamdulillah kawan, dagangan saya laku semuanya." "Oh iya kawan, saya pesan makanan seperti dulu. 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. "Baik Abu Nawas, kami akan langsung menyajikannya." Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata,
Saya minta total tagihannya. Jangan lupa ya, digabung dengan tagihan 3 bulan lalu. Si pemilik warung segera menghitung totalnya dan memberikan secarik kertas. Ini semua total tagihannya Abu Nawas, cukup 200 dirham saja, kata si pemilik warung. Abu Nawas langsung terkejut mendengar jumlah yang harus dibayarnya. Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur? Kau bilang cukup 200 dirham. Kamu mau memeras saya ya? Tanya Abu Nawas emosi. Sabar dulu Abu Nawas, jangan emosi begitu. Harga ini sudah cukup murah. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, apabila setiap harinya dia bertelur, maka tentu akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Bila dijual, totalnya bisa sampai ribuan dirham. Tapi saya memintamu hanya membayar cukup 200 dirham, kata si pemilik warung menjelaskan. Ini tidak adil. Bagaimana kau bisa yakin satu ayam akan menghasilkan beberapa ayam? Ini hanya akal-akalanmu saja, ujar Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, si pemilik warung pun menjadi marah, dan terjadilah perdebatan sengit antara mereka berdua. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Kita temui Tuan Hakim saja. Apakah kau keberatan? Tanya si pemilik warung. Aku tidak takut. Ayo kita ke tempat Tuan Hakim, tantang Abu Nawas. Ketika keduanya pergi menemui Hakim, ternyata Tuan Hakim berpihak kepada si pemilik warung. Rupanya Tuan Hakim akan dijanjikan kiriman makanan lezat oleh si pemilik warung. Lalu Hakim bertanya kepada Abu Nawas, apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan lalu? Tidak Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, mungkin saja dalam jangka waktu 3 bulan, ayam yang kamu makan akan menghasilkan ratusan telur dan ayam, tutur Tuan Hakim. Iya, itu mungkin saja, tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak, balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim, karena ia cenderung memihak kepada si pemilik warung. Saya minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi, karena waktu sudah menjelang sore, pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan oleh Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara supaya bisa memenangkan kasusnya. Namanya saja Abu Nawas, dia tidak akan pernah kehilangan akal cerdiknya. Akhirnya aku menemukan ide yang cemerlang, kata Abu Nawas dalam hati. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. Kenapa kau terlambat dan membiarkan kita menunggu? Tanya Tuan Hakim jengkel. Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu kawan bisnis. Dia minta biji gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dulu. Setelah matang, baru aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, luar biasa, saya baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus bisa ditanam dan kemudian bisa tumbuh. Tuan Hakim dan si pemilik warung kembali tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas pun berkata, itu memang aneh, tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika mendengar ada ayam yang sudah dimasak bisa bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok dengan harga sebesar 200 dirham? Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka. Kenapa kalian diam saja? Apa harus aku yang tertawa?
Tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua mendadak langsung pucat. Setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Abu Nawas berhasil lolos dari siasat licik si pemilik warung. Abu Nawas kebingungan masih hidup atau sudah mati. Pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi bahwa dirinya berada di alam kubur. Dalam mimpinya itu, ia juga berjumpa dengan beberapa tetangganya yang sudah meninggal. Ketika waktu menjelang pagi, ia pun terbangun dari mimpinya. Namun Abu Nawas tetap berbaring di atas tempat tidurnya. Ia terlihat kebingungan dengan mimpi yang barusan dialaminya, sebab mimpinya itu seperti kenyataan. Dalam hati Abu Nawas bertanya-tanya, "Aku sudah mati atau masih hidup?" Di saat tengah kebingungan, sang istri menghampirinya. "Kenapa masih tiduran? Ayo bangun sholat subuh," kata sang istri. "Sholat subuh? Bukankah aku sudah mati?" tanya Abu Nawas. "Jangan bodoh, kalau mati tanganmu pasti terasa dingin," jawab sang istri. Segera saja Abu Nawas bangun dari tempat tidur dan menunaikan sholat subuh. Kemudian ia melanjutkan aktivitasnya dengan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia pergi bersama keledai kesayangannya. Ketika sudah berada di hutan, ia mulai menebang kayu menjadi potongan-potongan kecil. Karena waktu itu sedang musim dingin, angin pun berhembus silih berganti. Hal ini membuat sekujur badannya merasakan kedinginan. "Aku pasti sudah mati. Tangan dan kakiku terasa dingin sekali. Aku harus berhenti bekerja karena mayat tidak bekerja," pikir Abu Nawas. Dan karena mayat tidak berjalan, Abu Nawas pun berbaring di atas rerumputan. Tidak berapa lama kemudian muncul sekawanan serigala. Mereka lalu menerkam dan memangsa keledai milik Abu Nawas. Anehnya, Abu Nawas malah membiarkan hal itu terjadi. "Teruskan saja, ambillah keuntungan dari orang mati," ucap Abu Nawas dari posisinya yang terlentang. "Andai saja aku masih hidup, tak akan kubiarkan kalian berbuat seenaknya terhadap keledaiku," lanjut Abu Nawas. Setelah waktu menjelang sore dan perut sudah merasakan lapar, ia pun memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, sang istri bertanya kepada Abu Nawas, "Mana kayunya?" Abu Nawas menjawab, "Sewaktu di hutan, ternyata aku sudah mati, sebab tangan dan kakiku terasa dingin. Tidak mungkin kan mayat bekerja?" Sang istri hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban Abu Nawas. "Lalu mana keledainya?" tanya sang istri kembali. Abu Nawas menjawab, "Dia dimangsa kawanan serigala." Istrinya pun terkejut dan bertanya, "Kau membiarkan hal itu terjadi?" Abu Nawas menjawab, "Dengarlah wahai istriku, kawanan serigala itu licik. Mereka hanya berani mengambil keuntungan dari orang yang sudah mati. Seandainya aku masih hidup, pastinya tidak akan kubiarkan." Sontak sang istri menjadi emosi. "Kalau kau sudah mati, ngapain balik ke rumah? Harusnya pulang ke kuburan," bentak sang istri. "Itu kan karena aku merasa lapar," jawab Abu Nawas singkat. "Hah? Lapar? Mana ada mayat merasakan lapar?" balas sang istri. Sesaat Abu Nawas terdiam dengan wajah kebingungan. "Ya Allah, sebenarnya aku sudah mati atau masih hidup? Tolong berikan aku petunjukmu," teriak Abu Nawas.
Abu Nawas kecil dan tuan tanah sombong. Dikisahkan ada seorang tuan tanah yang sangat sombong dengan kepandaiannya. Dia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling pandai di seluruh negeri. Dia tidak menyukai jika ada orang lain yang menyaingi kepandaiannya. Tak tanggung-tanggung apabila ia mendengar ada orang yang dikenal pandai, tuan tanah ini langsung mendatanginya untuk mengajaknya berdebat. Pada suatu hari, Abu Nawas yang masih kecil dibawa tetangganya ke rumah tuan tanah tersebut. Setibanya di sana, tetangganya itu berkata, "Wahai tuan, anak kecil ini punya kelebihan. Aku tak pernah melihat anak sepandai ini. Dia dapat menjawab apa saja." Mendengar hal ini, tuan tanah merasa tidak terima, apalagi kepandaiannya sampai dibanding-bandingkan dengan anak kecil. Sambil menatap sinis ke arah Abu Nawas, tuan tanah itu berkata, "Anak sekecil itu, dia tahu apa? Dia tidak tampak seperti anak pandai." Tetangga Abu Nawas membalas, "Cobalah beri dia beberapa pertanyaan." Kemudian tuan tanah tersebut memberi Abu Nawas pertanyaan dari mulai pertanyaan yang mudah sampai pertanyaan yang susah. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Mengetahui kecerdasan Abu Nawas membuat si tuan tanah semakin jengkel. Akhirnya ia berkata, "Hei, kau anak kecil, ketahuilah, semakin pandai seseorang semasa kecil, maka akan semakin dungu nantinya di saat dewasa." Abu Nawas yang masih kecil dan polos membalas perkataan si tuan tanah. "Berarti waktu tuan masih kecil, pasti tuan lebih pandai dariku." Sontak si tuan tanah menjadi emosi mendengarnya. Ia pun menyuruh Abu Nawas dan tetangganya untuk segera meninggalkan rumahnya. Abu Nawas masuk neraka gara-gara kambing tersesat. Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berada di kebun, ia melihat ada seekor kambing yang tersesat. Untuk memastikan bahwa kambing tersebut tidak ada pemiliknya, kepalanya tengok ke kanan dan kiri melihat ke segala penjuru arah. "Tidak ada siapa-siapa, lebih baik aku bawa pulang saja," pikir Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera membawa pulang kambing tersebut. Kemudian kambing itu disembelih dan dibikin menjadi hidangan yang lezat. Ketika ia ingin menyantapnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun lalu bangkit dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah Tuan Hamid. "Kebetulan sekali kau datang, aku barusan membuat hidangan sop kambing. Mari makanlah bersamaku," ajak Abu Nawas. Tentu saja ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh Tuan Hamid. Setelah mereka selesai makan, Tuan Hamid bertanya kepada Abu Nawas, "Perasaan kau tidak memelihara kambing, dari mana kau mendapatkannya?" Abu Nawas menjawab, "Oh itu, tadi pagi waktu aku di kebun, aku menemukan kambing tersesat. Daripada diambil orang, lebih baik aku bawa pulang saja." Tuan Hamid kembali bertanya, "Kamu yakin tidak ada pemiliknya?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja yakin. Sebelum aku membawanya pulang, aku periksa dulu. Di sekelilingnya ternyata tidak ada seorang pun yang kulihat." Mendengar itu, Tuan Hamid masih merasa khawatir. "Tapi Abu Nawas, bagaimana bila nanti di akhirat kelak Tuhan bertanya tentang perbuatanmu ini?" tanya Tuan Hamid. "Akan aku katakan bahwa aku tidak makan daging kambing," jawab Abu Nawas. "Tapi kenyataannya kamu memakan kambing itu, bukan? Bagaimana bila kambing yang kau makan ternyata ada pemiliknya?"
dan kambing tersebut dihidupkan kembali untuk menjadi saksi? Tanya Tuan Hamid. Itu malah bagus. Bila ia hidup kembali, aku akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Maka selesailah perkara, ujar Abu Nawas. Spontan Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar ada seorang penggembala kehilangan 1 ekor kambingnya. Kabar tersebut pun lalu oleh Tuan Hamid segera disampaikan kepada Abu Nawas. Tuh kan, apa aku bilang, kambing tempo hari yang kau masak ternyata ada pemiliknya, kata Tuan Hamid memberitahu. Ah, itu soal mudah, kau tinggal bayar saja kambingnya, balas Abu Nawas. Loh, kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Kamu kan yang menyembelih dan memasaknya, ujar Tuan Hamid. Iya benar, tapi kita berdua sama-sama memakannya bukan? Kalau aku sampai dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan ini, aku juga akan mengajakmu turut serta. Jadi kita berdua sama-sama masuk neraka, timpal Abu Nawas. Dasar sialan kamu Abu Nawas, gerutu Tuan Hamid. Akhirnya Tuan Hamid pun menemui gembala untuk membayar kambing sebagai ganti ruginya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, tanpa alasan yang jelas Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke istana. Setelah dihadapkan kepada Baginda Raja, ia pun langsung menjebloskan ke dalam penjara. Namun baru beberapa hari ditahan, tiba-tiba Abu Nawas dilepaskan kembali. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran. Ia pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya apa salah saya? Kenapa saya tiba-tiba dipenjara dan kemudian dibebaskan? Tanya Abu Nawas. Kamu tidak suka saya bebaskan? Kalau begitu, nanti saya akan masukkan kamu lagi ke penjara, tukas Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tentu saja saya tak ingin dipenjara. Saya hanya ingin tahu kenapa saya diperlakukan seperti ini. Apa kesalahan saya? Tanya Abu Nawas kembali. Sudahlah, kamu pulang saja sebelum saya berubah pikiran, balas Baginda Raja. Karena takut akan kembali ditahan, Abu Nawas langsung meninggalkan kerajaan. Saat ia hendak keluar gerbang istana, Abu Nawas berpapasan dengan salah satu menteri yang merupakan sahabatnya. Alhamdulillah, akhirnya kamu dibebaskan juga Abu Nawas, kata sang menteri. Iya, aku sendiri heran, kenapa tiba-tiba dipenjara dan kemudian dibebaskan, ujar Abu Nawas. Aku tahu apa sebabnya, timpal sang menteri. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. Jadi kamu tahu permasalahannya, coba ceritakan padaku, pinta Abu Nawas. Ceritanya begini Abu Nawas, tempo hari salah satu punggawa istana memberi laporan palsu kepada Baginda Raja. Ia mengatakan kau telah berbuat kesalahan. Kebetulan waktu itu Baginda Raja sedang kesal. Beliau pun langsung menyuruh pengawal untuk menangkapmu. Beliau juga langsung menghukum kamu tanpa memberimu kesempatan untuk membela diri. Melihat hal itu, aku tidak tinggal diam Abu Nawas. Kamu kan sahabatku. Kemudian pada keesokan harinya aku memberikan bukti bahwa kamu tidak bersalah dan semua tuduhan punggawa istana kepadamu adalah fitnah belaka. Begitu Baginda Raja mengetahuinya, beliau segera membebaskanmu dan menghukum punggawa istana tersebut, tutur sang menteri yang juga sahabat Abu Nawas. Oh, jadi aku korban salah tangkap. Harusnya Paduka minta maaf padaku, timpal Abu Nawas. Biarkan saja Abu Nawas, mungkin Paduka Raja malu mengakuinya. Yang penting kamu sudah bebas, sahut sang menteri. Ya sudahlah, terima kasih ya sudah menolongku, kata Abu Nawas.
Ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya pulang ke rumahnya. Sejak peristiwa itu, Abu Nawas sudah tak mau lagi datang ke istana. Kemudian Baginda Raja mulai merasakan kehilangan sosok Abu Nawas, di mana Abu Nawas ini selalu menghiburnya di setiap waktu. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Akan tetapi Abu Nawas menolak undangan tersebut. Hari berikutnya Baginda Raja kembali memerintahkan pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas masih tidak mau datang. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. Mungkin Abu Nawas masih marah padaku. Sebaiknya aku sendiri yang datang ke sana, pikir Baginda Raja. Pada saat itu juga Baginda Raja langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah asyik main bersama anak-anak kecil. "Wahai Abu Nawas, kesinilah. Bagaimana kabarmu?" sapa Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampiri Baginda Raja. "Saya baik-baik saja Paduka," jawab Abu Nawas. "Kamu kenapa tak mau datang ke istana, malah memilih bermain sama anak-anak kecil?" tanya Baginda Raja. "Jangan salah Paduka, dengan bermain bersama anak-anak, saya justru mendapatkan pelajaran berharga," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun heran. "Bagaimana mungkin Abu Nawas? Coba beritahu aku," pinta Baginda Raja. "Paduka mungkin belum tahu bahwa anak kecil mempunyai 3 sifat yang jarang dimiliki oleh orang dewasa, apalagi oleh seorang penguasa," jelas Abu Nawas. "Oh ya, apa itu?" tanya Baginda Raja bertambah penasaran. "Pertama, jika dia tidak tahu, dia tidak malu untuk bertanya. Dia juga tidak takut untuk mencoba hal baru. Dan yang lebih penting, anak kecil tidak merasa malu untuk mengakui kesalahannya," tutur Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terdiam. Ia mulai memahami arah perkataan Abu Nawas. "Baiklah, saya minta maaf. Saya khilaf Abu Nawas karena telah berbuat dolim kepadamu," sesal Baginda Raja. Setelah Baginda Raja mengutarakan permintaan maafnya, Abu Nawas pun tersenyum dan memaafkannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.